Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salata was-siyam wa ghairahuma min arkanil Islam wa anzalal Qur'an lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin wa huwa alimun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, alhamdulillah. Mari kita banyak bersyukur kehadirat Allah agar Allah memberikan kepada kita apa yang dijanjikannya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, sungguh akan kutambah nikmatku buat kalian. Mudah-mudahan nikmat Allah yang diberikannya di dunia ini kepada kita bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk mendapatkan nikmatnya di akhirat. Baik akhir dari dunia kubur, akhir dari kubur mahsyar, dan terakhir akhir dari kubur mahsyar adalah surga. Mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapatkan nikmat yang melimpah dari Allah bersama keluarga kita, keturunan kita di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Siang ini muhasabah kita adalah kita ucapkanlah alhamdulillah kita berhasil melewati Ramadan, melewati suatu didikan, latihan, di mana diantaranya kita dididik oleh Allah untuk bisa mengendalikan hawa, keinginan, atau kita lebih mengenal di Indonesia dengan istilah hawa nafsu. Dua kata, hawa satu, nafsu satu. Hawa artinya keinginan, nafsu artinya diri. Jadi keinginan diri. Nah, itulah diantara hikmah didatangkan Ramadan agar kita bisa mengendalikan hawa kita. Itu yang disebut dengan imsak. Sering kita artikan menahan, tapi saya lebih condong mengartikannya adalah mengendalikan. Kenapa hawa perlu kita kendalikan? Bukan dibunuh. Nafsu bukan dibunuh, hawa bukan dibunuh, tapi dikendalikan. Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah, ya, surat ke-45 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah engkau memperhatikan, sehingga dari kita memperhatikan, melihat, datang keyakinan. Jadi bukan sekedar melihat, tapi sampai yakin, sampai kepada ilmu yakin, hakul yakin. Kalau dapat ainul yakin, ya, dia merupakan ilmu. Kemudian ada orang yang menginformasikan di hadapan dia pernah mengalami atau menyaksikan langsung, atau kita langsung menyaksikan. Akibat orang yang menjadikan hawanya sebagai ilah. Allah memerintahkan agar kita menjadikan Allah sebagai ilah. Dan itu diletakkan pada arkanul Islam, rukun Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Apa itu ilah? Al-ilah al-ma'budu bil haqq. yang diibadati dengan sebenarnya,
Kata ma'bud seakar dengan kata abdun, artinya hamba. Kata abdun atau ma'bud seakar dengan kata ibadah. Dan seakar dengan kata na'budu, yang selalu kita baca dalam membaca surat Fatihah, iyyaka na'budu. Dari rangkaian akar kata al-ma'bud tadi, maka kita bisa maknakan la ilaha illallah adalah, atau asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa aku tidak akan menjadikan apapun sebagai tempat mengabdikan diri kecuali Allah. Aku hanya mau menjadi hamba Allah. Aku hanya mau jadi budak Allah, kalau ekstrimnya begitu. Maka konsekuensi menjadi hamba Allah, menjadi budak adalah kita harus berbakti. Dalam bahasa Islam disebut ibadah. Jadi kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena kita hanya mau jadi hamba Allah atau budak Allah. Tapi Allah informasikan bahwa ada manusia dalam hidupnya diperbudak oleh hawanya, oleh hawa nafsunya, oleh keinginan dirinya. Hawa dan nafsunya tidak tunduk kepada wahyu Allah, kepada al-haq, kepada kebenaran. Akibatnya kata Allah adalah pasti orang itu sesat, dhallah, kesasar. Kenapa? Karena ada 3 alat yang paling penting dalam diri manusia untuk menangkap kebenaran, ketiga-tiganya tertutup. Pertama, kata Allah, yang tertutup adalah sami'nya, pendengarannya. Wa khatama ala sam'ihi, bukan telinganya yang kesumbat, tapi sami'nya tidak bisa mendengar kebenaran. Dia bisa mendengar yang lain, tapi kebenaran dia tidak bisa dengar. Kenapa? Karena dia menjadikan hawanya sebagai Tuhan. Dia diperbudak oleh hawanya. Yang kedua, yang ketutup adalah qalbunya. Kita sering mengartikan qalbu itu hati. Jadi yang ketutup hati, ya, yang dia gaib, dan dialah yang mengendalikan jasad. Kalau qalbu itu sakit, maka jasad akan rusak. Fi qulubihim maradun. Tapi kalau qalbu itu salim, qalbun salim, jasad ini juga salim, selamat, hidup penuh dengan kedamaian. Jadi orang yang menjadikan hawanya sebagai Tuhan, dia diperhamba, diperbudak oleh hawa, maka qalbunya itu tertutup untuk menerima kebenaran. Yang ketiga, yang ketutup kata Allah adalah basarnya. Bukan matanya, ini ain. Tapi yang ketutup basarnya, penglihatannya. Tidak bisa menerima, melihat kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Ramadan datang adalah untuk bagaimana hawa ini jangan ketutup. Jangan dia menjadikan hawanya ilah sehingga nanti sami'nya ketutup, kalbunya ketutup, basarnya ketutup dari kebenaran. Itulah hikmah didatangkan Ramadan setiap tahun. Sebulan lamanya kita digambling. Kita bisa mengendalikan hawa kita dari hal-hal yang negatif, mengarahkannya kepada hal-hal yang positif. Biasanya mata ini digunakan untuk maksiat. Tapi di bulan Ramadan digunakan dia paling tidak bagi yang belum hafal Quran melihat ayat-ayat Al-Quran. Ya. Telinga yang biasanya enak mendengar yang tidak-tidak, maka dengan Ramadan kita kendalikan dia, stop dari yang negatif, tapi kita arahkan dia mendengar ayat-ayat Allah, kalam-kalam Allah, baik di dalam sholat maupun di dalam tadarus dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, akibat orang kalau sudah diperbudak oleh hawanya, oleh keinginannya, di mana hawanya tidak ditundukkan kepada wahyu, maka dipastikan orang itu sesat.
Bagaimana keberadaannya di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang akan kita tadi, apa ra'aita man ittakhadha. Tidakkah engkau perhatikan? Tidak pernahkah engkau melihat sehingga kau yakin akibat orang yang tidak bisa mengendalikan hawanya, keinginannya, tidak ditundukkan kepada wahyu Allah, maka akibatnya adalah walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi sesungguhnya kami campakkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Hati-hati. Bagaimana, siapa manusia yang dicampakkan ke dalam neraka ini? Adalah manusia lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya kalbu, punya hati, tapi tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan tidak bisa membaca ayat-ayat Allah yang tercipta. Kenapa? Penyebabnya adalah dalam surat Al-Jasiyah tadi, karena dia diperbudak oleh hawanya. Allah memerintahkan la ilaha illallah, tapi dia dalam hidupnya yang dia ikuti adalah la ilaha illal hawa. Jadi orang itu nanti dipastikan dicampakkan ke dalam neraka karena menjijikkan. Jadi kalimat di sini dipakai dicampakkan, bukan dimasukkan. Kalau dimasukkan bisa baik-baik, ini dicampakkan karena menjijikkan. Baik, nanti akan kita tengok sebentar lagi. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran, karena sudah diperbudak oleh hawanya. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar kebenaran. Ya. Bagaimana di dunia? Tadi di akhirat pasti dicampakkan, dihinakan, menjijikkan. Coba tengok, kehidupannya di dunia adalah ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Ini Allah yang bilang, bukan saya. Surat Al-A'raf ayat 179, penjelas dari ayat 23 surat Al-Jasiyah tadi. Orang yang diperbudak oleh hawanya, di mana Ramadan datang untuk supaya kita bisa mengendalikan hawa kita dari yang negatif kepada positif, tapi orang ini tidak mau, maka mereka hidupnya di dunia sama dengan binatang, balhum adol, malah lebih sesat dari binatang. Kita buktikan, karena Allah tadi katakan apa raita, sudahkah engkau memperhatikan sehingga kau yakin, kau lihat dengan matamu atau dengar penjelasan dari orang yang benar, ya? Mereka sama dengan binatang. Coba tengok, bukankah penzina dia mengikut hawanya? Orang yang berzina atau bahasa sekarang selingkuh umpamanya, dia pasti diperbudak oleh hawa, bukan oleh Allah. Coba tengok. Kata Allah, mereka sama dengan binatang. Binatang bergaul bebas, orang berzina bergaul bebas, sama baru. Tapi Allah telah kata, enggak, mereka lebih keji daripada binatang. Balhum adol. Di mana kejinya? Mari kita lihat. Binatang, saya belum pernah selama saya di SD dulu mengembalakan kerbau di kampung di Air Tiris. Punya ayam, punya itik. Kambing tidak punya, cuma di kampung saya banyak orang melihara kambing. Belum pernah mata saya melihat kambing, kerbau, ayam jantan sama jantan berhubungan. Belum pernah. Tapi apa yang terjadi hari ini? Umat Nabi Lut kembali hadir. Kalau informasi ini benar, ini tanggung jawab kita orang Riau semua yang betul-betul beriman. Mari sesudah Ramadan kita kendalikan hawa kita kemarin, kita basmi orang-orang ini. Apa itu? Kalau benar informasi ini, mengerikan. Apa? Ketua LGBT di Indonesia adalah orang Riau. Jadi manusia yang lebih hina
daripada binatang tadi, ketuanya sekarang orang Riau. Apa itu? Mereka jantan sama jantan, betina sama betina. Homoseks dan lesbian namanya. Subhanallah, na'udzubillahi min zalik. Kalau nanti rumus ini sampai, karena rumus untuk memusnahkannya sudah ada di muka bumi, sebagaimana dialami oleh umat Nabi Lut dulu, maka pasti bumi ini akan dibalikkan oleh Allah nanti, baru disiram dengan hujan untuk membersihkan ya najis-najis yang dibuat mereka itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hati-hati. Mereka sama dengan binatang, malah lebih hina. Satu. Kedua, saya tidak pernah melihat, saya punya kerbau dulu di kampung, ayam. Kalau dia beranak, kemudian saya dekati, atau orang lain mendekatinya, pasti kerbau ini marah. Ayam ini marah. Kalau bahasa air tirisnya ditandu oleh, kalau ayam dilopu awaknya, dikajar. Tapi coba, berapa banyaknya di Indonesia hari ini terjadi aborsi? Orang yang menggugurkan kandungan karena hasil dari zina, selingkuh, baik yang dilakukan oleh pejabat atau orang kaya. Bahaya ini. Lebih hina dari binatang. Binatang saja memang hukum untuk dia bergaul bebas, anaknya dipeliharanya, disayanginya. Ini dibunuhnya. Kalau tidak juga bisa digugurkan di kandungan, lahir. Berapa banyaknya kita dengar berita, kita baca koran, anak yang dibuang di tong sampah, anak yang dibuang di semak-semak hasil dari perzinahan. Allah katakan mereka lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena mereka menjadi budak hawanya. Maka Ramadan datang adalah agar manusia jangan sama dengan binatang, tapi kalau dapat lebih mulia dari malaikat, kalau tidak sama dengan malaikat. Satu, maafkan, 3 menit lagi. Itu contoh, mata kita melihat, telinga kita mendengar. Manusia yang berzina lebih hina dari binatang. Kedua, saya akan selalu membuat contoh di Pekanbaru, Kulim. Di Kulim itu dulu, tahun 80-an saya masuk IAIN, itu masih banyak kebun ubi di sana. Maka hamanya diantaranya, kata petani di sana adalah babi. Babi tidak pernah ikut menanam ubi. Babi tidak pernah merawat ubi. Babi tidak pernah memupuk dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya berdakwah di pinggir-pinggir itu dulu, keterangan orang di sana adalah, kalau ubi sudah 10 bulan umurnya, datanglah babi mengambil isi dari ubi. Padahal dia tidak punya dia. Dia tidak pernah merawat. Bukankah Allah mengatakan, kalau manusia sudah tunduk kepada hawanya, diperbudak oleh hawanya, mereka sama dengan binatang. Maka seluruh koruptor sama dengan babi. Kenapa? Karena koruptor tidak haknya yang diambilnya. Dan dia tidak pernah bekerja di bidang itu kadang. Tapi hak rakyat diambilnya. Ribuan triliun diambilnya. Sama dengan babi. Balhum adal, lebih kejam dari babi. Karena yang di sana kata petani, takkan habis dia, kalau dia datang 5 ekor, takkan habis oleh dia 5 hektar menghabiskan ubi. Enggak. Perutnya penuh, dia pergi lagi. Tapi koruptor, berapa rakyat menderita dibuatnya, lebih kejam daripada babi. Maka Ramadan datang adalah membentuk manusia mukmin menjadi manusia-manusia terhormat. Dengan cara bagaimana? Mengendalikan hawa, bukan membunuh hawa. Arahkan hawamu kepada yang positif. Untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi dengan cara yang halal. Dengan cara sistem Islam. Kemudian kau selamatkan manusia di muka bumi ini dengan cara hartamu. Ambillah pangkat setinggi-tingginya, kekuasaan. Tapi gunakan untuk menegakkan keadilan. Itulah manusia yang akan bahagia di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.